Halo Sobat Terbang, ketemu lagi dengan saya Agus Saipudin, penyuluh KB Kota Tangerang. Gimana kabar kalian semua? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas yang lain ya. Oke, Sobat Terbang, kita ketemu lagi dalam session podcast DP3 AP2KB. Hari ini jangan lupa tetap protokol kesehatan ya. Alhamdulillah nih Sobat Terbang, pada kesempatan yang ceria hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Kebetulan kita kedatangan kamu, beliau adalah Bapak Dr. Anas Haji Jatmiko MAP, sekaligus Kepala Dinas dari DP3 AP2 KB. Mari kita sambut beliau. Oke, selamat datang Pak Dr. Anas Haji Jatmiko. Selamat siang. Dalam kesempatan podcast DP3 AP2 KB ini tentunya dengan aktivitas yang cukup dan sangat padat sekali Pak ya, bisa bisa meluangkan waktu nih. Beliau sibuk sekali nih Sobat Terbang nih ya, bisa ketemu, bisa meluangkan waktu untuk kita semua nih. Mungkin kita akan sedikit Bapak kita ngobrol-ngobrol sharing nih untuk Sobat Terbang yang ada di rumah terkait dengan DP3 AP2 KB ini, karena mungkin belum semua orang tahu nih Pak Bapak nih terkait dengan DP3 AP2 KB, karena di luar sana aduh apa sih ya DP3 AP2 KB ini ya, apakah lokusnya ini ngurusin KB keluarga berencana, terus singkatannya apa ya gitu, banyak sekali gitu. Barangkali Bapak bisa memberikan cerita atau penjelasan terkait dengan hal tersebut, silakan Bapak. Baik Mas Agus ya, dan Sobat Terbang semua. Seperti yang disampaikan tadi, DP3 AP2KB itu nama dinas yang kayaknya paling panjang di Kota Tangerang. Betul. Sudah singkat pun dia masih panjang, jadi masih banyak pihak yang tidak bisa melafalkannya dengan baik dan benar. Jadi DP3 AP2KB singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan nama dinas yang panjang, itulah urusan yang akan kita tangani dalam membantu pemerintah Kota Tangerang melayani masyarakat di Kota Tangerang. Jadi dinas ini memang paling panjang, tapi anggarannya sedikit. Jadi curhat nih. Dengan anggaran sedikit, dengan tingkatan yang panjang juga Pak ya, tentunya di dalamnya bidang-bidangnya juga mungkin banyak juga Pak ya, itu. Oh ya Pak, saya pernah melihat nih Pak, setiap instansi atau lembaga itu punya makna atau slogan itu Pak ya, itu. Mungkin dari DP3 AP2 KB ini punya slogan tersendiri barangkali yang khasnya gitu, berbeda dengan instansi lain barangkali Pak. Baik, DP3 AP2KB sejak saya dilantik di Desember 2020, saya lihat dinas ini belum punya tagline, jadi yang melambangkan motivasi, persatuan pegawai dan seterusnya. Jadi saya mikir-mikir kita bikin tagline apa ya yang bisa membangkitkan motivasi, bisa menciptakan persatuan dan kesatuan di antara sesama pegawai gitu kan. Akhirnya saya ciptakan tagline-nya terbang Pak, merupakan singkatan dari terbaik dan membanggakan. Ya harapan saya dinas ini jadi dinas yang terbaik dan membanggakan, terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat. Berarti ada makna sendiri Pak ya, tagline-nya itu ya Pak ya? Ya ada filosofinya juga. Oke, siap. Ngambil terbang. Iya. Yang pertama ya kita kan Kota Tangerang itu adalah kota. Kenapa nggak berlari itu Pak ya? Kan gerbang Indonesia itu di Kota Tangerang sebenarnya. Oke. Ya ada Bandara Soekarno-Hatta. Jadi saya ngambil itu sebagai salah satu dasar filosofinya terbang. Jadi kita ada bandara yang bisa menyatukan seluruh kota di Indonesia itu Soekarno-Hatta. Nah saya punya pemikiran sama, mudah-mudahan dinas ini bisa juga menjadi pemersatu buat dinas-dinas yang lain, buat masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Tangerang. Makanya terbang saya jadikan tagline dan semua pegawai untuk menjadi penyemangat dan motivasi. Kalau wali kota kan menciptakan tagline Tangerang itu kan Tangerang ayo. Iya. Ayo berjuang, ayo membangun, ayo bersama bekerja dan seterusnya, ayo pokoknya gitu kan. Nah saya buat untuk
dinas P3 P2KB itu terbang. Kita ciptakan dinas kita jadi terbaik, pegawai terbaik, pelayanan terbaik, dan kita bisa membanggakan baik buat diri sendiri, keluarga, dan untuk masyarakat. Untuk masyarakat Pak ya. Oke, baik. Untuk Tangerang, Kota Tangerang sendiri itu tagline-nya ayo Pak ya, lihat dan mengepal tangan Pak ya, ayo ya. Nah untuk terbang itu sini bagi ininya Pak, mungkin ada logonya gitu belum tahu nih Pak. Kalau Tangerang ayo pakai kepal tangan, motivasi kan, perjuangan ini motivasi untuk pegawai. Nah kalau terbang saya buatnya tangan seperti ini. Ya saya nggak tahu, mungkin banyak juga simbol seperti ini ya, tangan jari jempol dan telunjuk disatukan, kemudian ini lambang sayap ya, buat terbang gitu kan. Ini juga bisa lambang oke kan, jadi terbaik juga. Jadi sayap itu dan terbang. Mudah diingat gitu. Jadi kita buat tagline itu yang mudah diingat, dan itu yang memudahkan. Kalau saya bilang DP3 P2KB, maka semua pegawai DP3 P2KB langsung terbang dan tangannya mengambil simbol seperti ini. Ternyata di BKKBN juga sama, ada genre. Salam genre. Ya sobat terbang, ternyata dari makna slogan ini tentunya memiliki makna tersendiri ya. Dari tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kadis kita ya. Nah selain itu Pak, untuk dari DP3P2 2KB ini program-program apa saja sih Pak dari masyarakat ingin tahu nih Pak ya, yang menjadi concern dari dinas yang Bapak pimpin sekarang ini Pak? Sebenarnya kalau masyarakat itu mau mudah, nama dinas itu sudah merepresentasikan tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas. Misalnya dinas PU, pekerjaan umum. Jadi dari nama pekerjaan umum masyarakat sudah punya gambaran. Oh, pekerjaan umum. Bikin apa. Nah, sama dengan dinas P3 P2KB, tadi saya sampaikan kepanjangannya, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian guru dan keluarga berencana. Maka tidak jauh dari itu tugasnya. Jadi ada 4 unsur di dalam pemberdayaan ya, perempuan, masyarakat, lingkungan anak, lingkungan anak. Jadi konsepnya di 4 urusan itu. Nah, jadi misalnya pemberdayaan perempuan, bagaimana kita memberdayakan perempuan dari yang tidak mampu, tidak punya pekerjaan, kemudian tidak punya penghasilan gitu kan. Kita berdayakan dengan banyak kegiatan, program yang kita tujukan kepada kaum perempuan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya berpolitik. Nah, karena salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya angka keaktifan dalam berpolitik di perempuan, karena ternyata penduduk Kota Tangerang itu lebih banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Sampai tahu ini bapaknya. Sama dinas kita juga sama, dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian keluarga berencana, dari 50 pegawai yang perempuannya 40, yang laki-lakinya 10. Nah itu juga melambangkan kan, ternyata pengarus utama gender di kita udah berhasil, kesetaraan gender di kita udah berhasil. Ternyata banyak perempuan juga mengisi posisi-posisi strategis, mengisi tempat-tempat yang dulu biasanya hanya ditempati oleh kaum pria. Nah, jadi salah satu tugas dinas ini salah satunya adalah itu, pengarus utama gender, membuat kesetaraan gender, tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan, semua diberikan hak akses yang sama dalam pemerintahan, pembangunan maupun ke masyarakat. Luar biasa ternyata programnya ini Pak ya. Tadi PU kita udah tahu Pak ya, pekerjaan umum lebih cenderung ke fisik Pak ya, pembangunan fisik ya. Tadi udah dijelaskan untuk DP3 P2KB ini lebih ke mungkin ke sumber daya manusia Pak ya. Betul. Sumber daya manusia Pak ya, seperti itu ya. Ternyata jumlah SDM-nya pun lebih banyak perempuan dibanding pria ya. Karena tapi itulah ya. Jadi tadi Mas Agus ya, kalau silakan Pak. Lihat pemberdayaan perempuan, kemudian kan yang berikutnya ada perlindungan anak. Jadi kita konsennya itu di masalah keluarga ternyata. Makanya saya menyampaikan kepada pegawai saya, staf-staf saya, kita harus bangga bertugas di dinas ini. Karena dinas ini urusannya 4. Ya, ngurus perempuan dan anak itu nggak ada lain, pasti dengan cinta, kasih sayang, kelembutan, kehangatan. Coba, ya kan urusannya cuma itu. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita kenapa
harus bingung gitu kan. Orang-orang untuk ngurusin itu nyari. Nah, kita ngurusin ini perempuan dan anak, kita dibayar, digaji gitu. Makanya berikan pelayanan terbaik buat masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Nah, kasus-kasus perlindungan terhadap perempuan dan anak juga mulai meningkat sejak Dinas P3 P2KB mensosialisasikan itu tadi beberapa program dan kegiatan, sehingga yang dulunya angka kekerasan yang dilaporkan itu minim dalam tahun, sekarang tuh udah meningkat. Nah, ini kita sempat dikritik, ini kerjaan dinas apa aja nih? Kok angka kriminalitas, angka kekerasan, angka naik gitu. Kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak malah naik. Saya bilang itulah kerja kita. Kalau kemarin kita nggak kerja, nggak ada laporan tuh. Nah, ini kan berarti keberhasilan kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau menerima perlakuan yang tidak benar, tidak sesuai dengan hak-haknya, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, lapor. Kita siapkan jalurnya, kita siapkan pendampingannya, kemudian kita siapkan SDM-nya segala macam, termasuk yang kalau ada korban kekerasan itu kan biasanya ada visum ya, betul, visum kepolisian dan seterusnya. Nah, itu kita siapkan biayanya. Dulu masyarakat males lapor, enggan lapor karena malu, karena takut, karena nggak tahu. Nah, dengan adanya dinas ini kita sosialisasikan bahwa kalau menerima kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak, lapor aja ke kita. Kita punya beberapa satgas di kecamatan dan kelurahan, tinggal lapor, nanti kita lakukan pendampingan. Mulai dari kantor polisi sampai ke pengadilan, sidang kita dampingi. Sampai putusan pengadilan pun, Pak ya. Luar biasa sekali. Ada yang sering marak sekarang itu kekerasan suami terhadap istri. Nah, itu kasusnya menjadi hampir 50% dari kasus yang semua kita tangani. Nah, dulu nggak ada tuh perempuan atau istri yang berani lapor, atau nggak tahu lapornya kemana sih. Gitu kan. Nah, barangkali ada layanan khusus atau online atau apa gitu, Pak? Kita ada 2 lembaga binaan ya, namanya P2TP2A, pusat P2TP2A apa ya? Pusat perlindungan, Pak ya? Pusat pelayanan terpadu ya. Perempuan dan anak. Nah, itu ada laporan langsung ke sana. Nah, itu nanti ada satgas yang mendampingi. Ini wilayah mana? Misalnya di Karawaci kejadiannya, maka satgas Karawaci yang turun dampingi asesmen lokasi seperti apa harusnya. Kantor polisi, lapor ke polisi, mereka dampingi gitu kan. Kalau butuh konsultasi hukum, karena masyarakat kita nggak semuanya melek hukum kan. Dia nggak tahu kalau misalnya dipukul, dianiaya itu harus ngapain, harus kemana gitu kan. Nah, itu kita dampingi. Ada konsultan hukum yang kita siapkan. Kita bersama dengan lembaga bantuan hukum, nah nanti akan diberikan advice, saran, masukan. Oh ibu, oh mbak, tante harus begini gitu. Jadi yang masyarakat yang belum melek hukum bisa tahu, oh saya harus begini. Langkah berikutnya ini, resikonya ini, biayanya seperti ini. Baik. Menarik sekali ya Sobat Terbang nih obrolan kita nih hari ini. Kan tapi saya sedikit tertarik juga sih Pak terkait dengan adanya perlindungan untuk anak dan perempuan Pak ya, dari tadi ada pelayanannya, ada bantuan hukum dan online service juga paling pas seperti itu. Barangkali untuk dari apa yang tadi Pak ada keluarga berencana itu Pak, saya agak tertarik tuh. Apakah di keluarga berencana ini juga sama halnya dengan di pelayanan P2TP2A atau bagaimana Pak, bisa cerita silakan. Keluarga berencana merupakan salah satu tugas dan fungsi kita juga gitu ya. Makanya ada tulisan YP3 P2KB. Nah, KB-nya itu salah satu urusan yang kita tangani. Nah, ini merupakan salah satu tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Instansi pembina kita adalah BKKBN. BKKBN punya kaki tangan lah, atau perpanjangan tangan ya, perpanjangan tangan di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota OPD, organisasi perangkat daerah yang membidanginya adalah OPDKB Pak ya. Pusat KB itu berarti instansi pembinanya adalah BKKBN. Nah, program KB ini kan program yang bagus. Dulu mungkin Sobat Terbang tahu keberhasilan keluarga berencana, program keluarga berencana di zaman Pak Soeharto, presiden kita yang kedua. Nah, sekarang kita menikmati hasilnya. Bonus demografi itu karena keberhasilan
program KB di eranya Pak Soeharto. Nah, oleh karena itu program yang bagus kenapa nggak diteruskan? Nah, BKKBN sekarang sudah tetap eksis, Pak ya. Tetap eksis dengan program-program kegiatan yang disambung oleh instansi atau dinas di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, salah satu konsen dari BKKBN saat ini adalah penanganan stunting. Stunting itu jadi program nasional dari pemerintah pusat sampai ke level kelurahan RT/RW, sampai tingkat bawah Pak ya. RT/RW itu harus peduli dengan stunting. Itu tujuan dari Pak Presiden bagus juga ya. Nah, kalau simpelnya apa sih, orang bingung kenapa harus ngurusin stunting? Kalau saya supaya gampang membuka pikiran masyarakat seperti ini. Sekarang kan ada Piala Dunia ya. Iya, betul. Qatar ya. Nonton Pak? Sering Pak? Sedikit juga nonton. Kadang ketiduran juga. Maksudnya gini, kalau kita lihat pemain-pemain dari luar negeri, lihat postur tubuhnya, lihat tinggi badannya. Kalau dibandingkan dengan pemain-pemain dari Asia, ya kan, kita kan masuk kawasan Asia, itu postur tubuh kita kalah kan. Kalau ngomong aja kadang begini, harus nongak ke atas gitu kan. Nah, ini secara kasat mata banyak hal kalau stunting tidak diatasi, selain hanya postur tubuh kita kalah dibandingkan dengan postur tubuh orang luar negeri, khususnya benua Eropa, benua Amerika gitu kan, kita jadi minder. Pak Jokowi itu hitungannya orang Indonesia tinggi kan ya, tinggi. Tapi kalau udah ketemu kepala negara lain di forum internasional, iya, betul. Pak Jokowi terlihatnya pendek kan. Iya. Nah, itu kasat mata lah, supaya masyarakat terbangkitkan. Orang kita G20 Pak ya kemarin ya. Iya, kenapa sih harus ngurusin stunting gitu. Nah, inilah makanya pentingnya stunting jadi urusan dari pusat maupun sampai ke daerah. Ke daerah Pak ya, karena kita tahu sendiri jadi leading sektor ya Pak ya, dari KKB itu sendiri Pak ya, dari ada di keluarganya Impres ya Pak ya, kalau tidak salah ya. Impres 72 ya, itu Pak ya. Nah, terkait dengan tadi seneng nonton juga nih Pak ya, Piala Dunia nih. Ada grup negara yang favorit kali Pak yang diunggulkan? Negara yang pernah jajah kita. Belanda Pak ya. Boleh masuk Pak ya. Wah, saya favoritnya negara yang menang Piala Dunia aja nih Pak. Curang. Ke saya. Oke, kembali lagi Pak Bapak, saya dengan program-program yang tadi concern ya Pak ya dari DP3 AP2KB ini, barangkali dari untuk pelaksanaan program ini tentunya di balik itu banyak dong orang-orang yang bantu itu Pak ya untuk mensukseskan program tersebut. Nah, barangkali bisa Bapak ceritakan terkait dengan oleh siapa saja sih Pak, kalau boleh tahu Pak bocorannya nih bantu program kesuksesan. Kalau program dari Dinas P3 P2KB yang paling saya saya nilai gitu yang pasti staf saya sendiri. Siap. Mulai dari level sekretaris, para kabit, kepala OPT gitu kan, para support dan pegawai-pegawai saya. Itu yang paling membantu. Kalau kita di rumah tangga, di rumah yang paling care sama kita siapa? Kan orang tua. Betul. Kakak adik. Nah, seperti itulah. Nah, kemudian baru saya bisa menyampaikan arahan dari pimpinan, support pimpinan, dinas instansi terkait lainnya, instansi pembina. Nah, itu baru saya bisa sampaikan bahwa mereka juga sangat membantu. Tapi yang paling pertama level ring 1-nya. Ring 1 Bu ya. Ring 1 bagi saya adalah keluarga besar saya di Dinas P3 P2KB. Siapapun mereka dari sekretaris sampai ke yang mungkin OB-nya juga, karena tanpa bantuan mereka dengan andil mereka masing-masing, dinas tidak akan bisa berjalan. Oke, itulah sobat terbang terkait dengan slogan program ternyata banyak sekali ya. Jadi mungkin di sini sobat terbang bisa menambah wawasan. Ternyata dinas DP3 P2KB ini programnya pemberdayaan lebih ke SDM ke manusia Pak ya, lebih ke sumber daya manusianya ya di sini. Oke, sebelum kita tutup nih Pak, sebenarnya ini hal-hal yang nanti nih Pak, sebelum ditutup nih Pak, barangkali ada harapan atau pesan Pak terkait dengan podcast DP3 P2KB ini Pak ke depannya. Terkait podcast apa terkait dinas? Untuk harapan dari dinas, pesannya, lalu untuk podcast DP3 P2KB ini Pak. Kalau harapan saya gini, pertama
saya ingin DP3 AP2KB itu lebih tersosialisasi lagi di kalangan baik pemerintah maupun masyarakat. Karena banyak pejabat kita, rekan-rekan kita pegawai pun menghafalkan DP3 AP2KB itu aja banyak yang salah, banyak yang belibet kalau Beribet, Pak. ya. Jadi mudah-mudahan dengan melafalkannya benar, tahu kepanjangannya dengan baik dan benar, itu mereka punya gambaran sedikit banyaknya tentang dinas ini apa sih. Oke. Nah, sehingga kalau mereka udah kenal dinasnya apa, Betul. nah program kegiatan itu pasti mereka bisa nikmati, bisa mereka terima dengan baik gitu. Nah, kalau untuk podcast ini saya luar biasa ini. Yang pertama saya apresiasi ini podcast perdana. Kemudian yang punya inisiasi adalah UPTKB gitu. Oke. Luar biasa nih. Luar biasa. Nah, jadi saya sampaikan apresiasi khususnya kepala UPT, KTU-nya, rekan-rekan yang mengendalikan balai penyuluhan KB khususnya di sini, teman-teman PKB, atas inisiatifnya, atas kreativitasnya membuat podcast ini. Dan nggak lupa juga tim teknis nih, tim teknis kalau nggak ada mereka, waduh, mau sebagus apa konten, mau sebagus apa narasumber, kalau tim teknisnya nggak support, pasti nggak. Makanya saya terima kasih sekali seluruh personil ya dari UPTKB atau Balai Penyuluhan KB ini, plus tim podcast dari tim teknisnya, tim editor, saudara dan semuanya. Ya, saya doakan mudah-mudahan semuanya dapatkan kesuksesan, kesehatan, ya. Nah, kemudian dalam menjalankan tugas diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Terima kasih Pak Kadis. Sebelum kita tutup, barangkali ini saya langsung todong aja Pak. Bapak ini luar biasa nih dalam memberikan suatu pantun nih. Siapa tahu kan bisa memberikan pantun untuk sobat terbang di rumah nih Pak. Silakan Pak. Waduh, kalau pantun tuh nggak bisa dadakan tuh ya. Wah, ini saya todong langsung nih Bapak nih, silakan. Apa ya? Buah manggis, buah durian. Cakep. Kadisnya emang keren. Cakep. Oke, baik sobat terbang, demikian podcast untuk kali ini. Semoga apa yang disampaikan untuk di hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Semoga sobat terbang dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa nih, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk follow IG, bukan follow IG DP3P2KB ya. Follow IG, dan jangan lupa follow IG juga UPTKB Kota Tangerang ya. Itu ya, jangan lupa ya. Sebelum kita tutup, ini Pak, kita sama-sama nanti Pak ya berencana, itu keren Pak ya. Jadilah generasi yang berencana, karena cegah stunting itu penting Pak ya. Oke, kita sama-sama barangkali Pak ya untuk sobat terbang di rumah ya. Jadilah generasi yang berencana, karena cegah stunting itu penting. Berencana itu keren. Jangan lupa DP3P2KB terbaik dan membanggakan. Oke, terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.